Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-21, yaitu Al-Majid. Dalam bahasa Indonesia, Al-Majid diartikan dengan maha mulia atau maha agung. Maha mulia atau maha agung. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita menyampaikan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qassamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Apabila seorang hamba mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala menjawab, Hamadani abdi wa athna alayya. Apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, athna alayya abdi. Dan apabila seorang hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi. Ketika hamba berucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang maha mengatur dan memelihara alam, maka Allah menjawab, Hamadani abdi wa athna alayya. Hambaku memuji dan menyanjung aku. Dan apabila seseorang yang sedang salat membacakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, athna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Dan apabila orang yang sedang salat membacakan Maliki Yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, majjadani abdi. Hambaku memajidkan aku. Jadi coba renungkan hubungan antara ucapan hamba dengan jawaban Allah. Ketika hamba menyanjung kerajaan Allah, Maliki Yaumiddin, sanjungan Anda atas kerajaan Allah dijawab oleh Allah, majjadani abdi. Hambaku memajidkan aku. Nah, jadi hubungan sanjungan Maliki Yaumiddin dengan jawaban hambaku memajidkan aku, majjadani abdi, coba lihat, ini hubungan yang sangat bagus. Hubungan yang sangat tepat. Oleh sebab itulah majid berarti maha mulia. Dalam arti juga maha agung.
Maha Agung, makanya jawaban Majid oleh Allah terhubung dengan ucapan hamba Maliki Yaumiddin. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran nama Al-Majid hanya tersebut 2 kali saja. Yang pertama pada ayat 73 dalam surat Hud, dan yang kedua pada akhir surat Al-Buruj. Di bagian akhir surat Al-Buruj Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Lalu pada ayat 73 Anda lihat di buku, Allah berfirman, innahu hamidum majid. Hamidum majid, maha terpuji, maha agung. Allah menggabungkan 2 nama ini pada ayat 73 surat Hud. Apabila Anda berdoa dan ingin mengucapkan majid di dalam doa, gabungkan dengan hamid. Allahumma ya majid, tepat. Tapi lebih tepat lagi Anda pasangkan dengan pasangannya dalam Al-Quran. Allahumma ya hamidu ya majid. Jemaah sekalian, sekarang coba kita renungkan lagi. Tadi ketika di dalam Fatihah Anda membacakan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memajidkan aku. Coba perhatikan ayat 73 surat Hud, innahu hamidum majid. Hamid Allah maha terpuji, majid Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Di dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini kategori hamid. Tetapi Maliki Yaumiddin ini masuk dalam makna al-majid. Sehingga hamidum majid sangat selaras dengan Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini semuanya hamidun. Pujian untuk Allah. Adapun Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majid, hambaku memajidkan aku, maka di sini Allah berfirman innahu hamidum majid. Coba renungkan ahwal, yang dimaksud ahwal ibadah hati. Karena ibadah-ibadah lahiriah dalam bahasa tazkiyatun nafs dinamakan dengan amal. Anda berzikir, Anda ruku, Anda sujud, semua ibadah-ibadah lahiriah dalam istilah tazkiyatun nafs dinamakan dengan amal. Nah, adapun ibadah-ibadah hati semuanya dinamakan dengan ahwal. Nah, hamidum majid, Allah maha terpuji, hamajid Allah maha agung. Apa ahwal atau ibadah hati yang terkandung di dalam hamidum majid? Hamid artinya Allah subhanahu wa ta'ala terpuji. Di dalam nama Al-Hamid ada ahwal, yaitu mahabbatullah, mencintai Allah. Tetapi majid artinya Allah maha agung. Di dalam keagungan Allah ada ahwal, ibadah hati, yaitu azamatullah, keagungan Allah. Artinya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau hamid adalah cinta, antara cinta dan harap tidak pernah berpisah, di mana ada cinta di situ ada harap, maka hamid mengandung cinta dan harap. Tetapi majid mengandung takut kepada Allah. Karena majid adalah keagungan Allah, dan di dalam keagungan Allah tentu hanya ada rasa takut. Apabila Anda tadabbur ayat 32 surat Hud, ayat ini berbicara tentang sebuah nikmat di luar logika terhadap keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena hari itu 2 malaikat bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas kedatangan 2 tamu, Ibrahim alaihissalam tidak ngajak kenalan. Kalau kita kan ngajak kenalan, nama siapa, setelah capek kenalan, baru kemudian kita berikan hak tamu.
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak banyak kenalan dengan dua orang tamu. Ibrahim segera sibuk dengan hak tamu. Apa yang beliau lakukan? Beliau segera menyembelih anak sapi. Bukan kambing, ya. Faja'a bi'ijlin haniz, maka dia datang dengan anak sapi yang sangat gemuk. Perhatikan kemurahan hati Nabi Ibrahim terhadap tamu. Jadi bukan tamu cuma dua, oh ini cukup 1 ekor bebek. Oh ini cukup 1 ekor kambing, tidak. Nabi Ibrahim langsung menyembelih seekor anak sapi. Beliau sibuk dengan masakan, kemudian disajikan kepada kedua orang tamu, lalu Nabi Ibrahim makan sambil menundukkan kepala. Setelah dia selesai makan, barulah dia angkat kepala, ternyata kedua tamu tidak menyentuh makanan sama sekali. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan? Nabi Ibrahim tadi ketika makan, beliau menundukkan kepala agar kedua tamu tidak malu dalam makan. Sebab kalau dia angkat kepala, nanti tamu mau nambah 2, nambah 3 jadi malu. Jadi agar tamu tidak terhalangi malu untuk makan sepuasnya, maka sepanjang makan Nabi Ibrahim menundukkan kepala. Melihat kedua orang tamu tidak makan, Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya takut. Ada apa dan siapa? Keduanya mengatakan, la takhaf inna nubashiruka bi ghulamin alim. Wahai Nabi Ibrahim, jangan takut. Kedatangan kami adalah untuk memberi kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang alim. Seorang anak yang alim. Nabi Ibrahim dianugerahi Allah 2 orang anak. Yang pertama ghulamun alim, yang kedua ghulamun halim. Ghulamun alim, anak yang alim, yang berilmu. Ghulamun halim, anak yang lembut. Siapa ghulamun halim? Siapa ghulamun alim? Hah? Ismail apa dia? Halim atau alim? Halim. Allah berfirman, Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Jadi Nabi Ismail adalah ghulamun halim, anak yang lembut. Kenapa anak yang lembut? Karena ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, perintah Allah agar aku menyembelihmu. Oh, ini permintaan kepada seorang anak. Apa jawaban anak tersebut? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jalankan saja perintahnya. Insyaallah saya akan sabar. Atas itulah maka beliau dinamakan dengan ghulamun halim. Karena perintah terhadap Ismail disembelih. Marahkah Ismail? Tidak. Tapi beliau berikan jawaban yang sangat santun. Maka Allah menamainya dengan ghulamun. Tetapi kali ini Nabi Ibrahim mendapatkan tamu di Palestina, disajikan makanan tidak disentuh. Kedua tamu mengatakan, inna nubashiruka bi ghulamin alim. Kedatangan kami untuk memberi kabar gembira bahwa istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak ghulamun alim, anak yang alim, anak yang berilmu. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq. Dalam ayat lain Allah berfirman, istrinya Sarah kemudian diberi kabar gembira juga bahwa akan ada anak namanya Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Setelah memiliki anak bernama Ishak, akan ada cucu kalian yang bernama Ya'qub. Apa jawaban Sarah terhadap berita ini? Sarah yang sudah nenek-nenek dikabarkan akan memiliki seorang anak. Sarah mengatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib.
Kamu tahu kan kalau saya sudah nenek-nenek. Bagaimana mungkin nenek-nenek ini akan melahirkan anak? Dan suamiku sendiri sudah seorang kakek yang sangat sepuh. Inna hadza la syai'un ajib. Berita ini berita yang ajaib sekali. Artinya berita ini tidak masuk akal. Kata siapa? Sarah. Rupanya Sarah tidak melihat nikmat itu datang dari pintu yang logis. Maka dia mengatakan ini ajaib sekali, ini aneh sekali. Tetapi jemaah sekalian, apakah Allah membutuhkan pintu yang logis untuk mampu memberi? Pemberian Allah adalah pemberian yang luas, karena pemberian Allah itu datang dari pintu-pintu yang logis, dan pemberian itu pun tidak terhalangi karena pintu-pintu yang tidak logis. Seorang suami, kakek tua Ibrahim alaihissalam. Seorang nenek, seorang istri, nenek tua yaitu Sarah radhiyallahu anha. Kedua pasang suami istri ini memang bukan lagi pintu yang logis untuk seorang anak. Maka malaikat menjawab. Kedua malaikat menjawab Sarah radhiyallahu anha. Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Wahai Sarah, apa ada yang ajaib dalam urusan Allah? Kalian punya anak bukan urusan kalian lagi. Kemampuan kalian manusia hanya pada batas-batas logika. Di luar batas logika itu kalian sudah tidak mampu apa-apa. Adanya anak, lahirnya anak ghulamun alim, murni anugerah Allah, jadi sudah di luar logika kalian memang. Maka malaikat seolah-olah mengatakan, wahai Sarah, jangan lihat bumi yang tidak membuka pintu lagi untuk harapan. Tapi lihatlah langit yang maha kuasa atas segala harapan. Anak ini bukan lagi ikhtiar-ikhtiar bumi. Karena kau dan suamimu tidak lagi logis untuk mendapatkan anak. Tetapi anakmu akan datang sebagai murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat dan keberkahan tercurah kepada kalian wahai keluarga Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah hamidun majid. Maha terpuji lagi maha agung. Nah, penyebutan hamidum majid dalam ayat ini terkait dengan pemberian Allah yang tidak masuk akal. Seorang anak bagi nenek dan kakek kan tidak masuk akal. Semua manusia tidak akan terima bahwa akan ada anak di antara nenek dan kakek. Tapi pemberian Allah, pemberian yang maha mampu segala-galanya. Maka Allah menyebutkan hamidum majid. Makanya ulama-ulama kita mengatakan, semua keinginan-keinginan Anda apabila telah di luar kemampuan manusiawi, tapi keinginan Anda itu merupakan takdir mu'allaq bagi Allah, maka mintalah dengan hamidum majid. Ingat jamaah sekalian, Allah memiliki dua takdir. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang gak akan berubah sama sekali. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir Allah, tapi oleh Allah dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Di luar sana ada orang yang berbicara, Allah sudah ngatur rezeki untuk apa berdoa. Allah sudah ngatur penghuni surga, penduduk neraka. Untuk apa lagi minta surga dan berlindung dari neraka? Ketetapan Allah, sudah ketetapan Anda, tidak usah kalian berdoa. Ini pertanyaan tidak bagus. Yang mestinya Anda pahami dulu bahwa Allah memiliki dua takdir, dua ketetapan. Pertama, ketetapan Allah yang bernama mubram. Ketetapan mubram, takdir mubram. Di dalam takdir mubram, Anda nggak perlu berdoa. Ketetapan Allah bahwa Anda laki-laki, itu mubram. Anda jangan lagi berdoa, ya Allah, jadikan aku seorang cewek yang cantik. Takdir Anda, doa Anda di dalam takdir mubram tidak boleh. Dan doa Anda di dalam takdir mubram nggak akan mengubah apa-apa. Ya Allah, jadikanlah aku nabi yang ke-26.
Allah telah menetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka itu adalah takdir mubram, takdir yang gak akan berubah. Di dalam takdir mubram Anda gak boleh berdoa, ya Allah, angkatlah aku menjadi Rasulmu yang ke-26. Anda melihat kematian-kematian itu menjadi kesedihan dan air mata, lalu Anda berdoa, ya Allah, berikan aku keabadian, jangan sampai aku mengalami kematian. Doa Anda berhubungan dengan takdir mubram, maka doa Anda ini nggak bermanfaat. Sudah? Baik. Tapi ada takdir Allah yang kedua, yaitu takdir mu'allaq. Ketetapan Allah, tapi oleh Allah dikembalikan kepada ikhtiar. Surga, siapa yang masuk surga? Ketetapan Allah, tapi ketetapan itu kembali kepada ikhtiar manusia. Soal rezeki, itu ketetapan Allah. Namun ketetapan Allah itu Allah kembalikan kepada ikhtiar. Semua ketetapan Allah yang mu'allaq, ketetapan Allah yang kembali kepada ikhtiar manusia, di dalam takdir seperti inilah Anda berdoa. Ya Allah, berikan aku rezeki. Kenapa? Karena rezeki itu takdir mu'allaq, takdir Allah, tapi dikembalikan kepada ikhtiar manusia. Ya Allah, berikan aku surga. Anda berdoa di dalam takdir mu'allaq, silakan. Karena di dalam takdir mu'allaq, Allah hubungkan dengan ikhtiar manusia. Nah, jadi maksud saya jamaah sekalian, ketika Anda meminta sesuatu, pastikan permintaan ini bukan takdir mubram, tapi takdir mu'allaq. Apabila takdir mu'allaq yang Anda inginkan dalam doa sudah di luar kemampuan manusia, maka mintalah dengan menyebutkan Hamidum Majid. Saya karyawan kecil dengan gaji hanya 2 juta sebulan. Tapi keinginan saya untuk naik haji. Saya pun pengennya naik haji tahun ini. Jamaah sekalian, gaji saya hanya 2 juta dan keinginan saya berhaji, saya pun ingin tahun ini. Kalau saya meminta, ya Allah, berikan aku haji tahun ini, apakah doa saya doa di dalam takdir mubram atau mu'allaq? Takdir mu'allaq, silakan saja. Iya, tapi ini di luar peraturannya kan 20 tahun yang akan datang. Ini logikanya. Permintaan Anda tidak logis, tapi bukan takdir mubram. Permintaan Anda yang rasa-rasanya tidak logis, tapi jelas bukan takdir mubram, maka minta kepada Allah dengan menyebutkan Hamidum Majid. Dalilnya mana? Dalilnya ayat 73 surat Hud. Saat Allah akan memberikan pemberian yang tidak logis, tapi bukan takdir mubram kepada keluarga Ibrahim alaihissalam, maka terhadap pemberian yang tidak logis itu Allah berfirman, Innahu Hamidum Majid. Sesungguhnya Allah Hamidun, maha terpuji, Majidun, maha gaul. Maka mintalah haji kepada Allah, ya Allah, Innaka Hamidum Majid, berikan aku haji, berikanlah aku haji. Hanya saja jamaah sekalian, yang paling berat di dalam doa adalah membersihkan hati. Yang paling berat dalam doa adalah membersihkan hati. Artinya ketika Anda meminta sesuatu kepada Allah, pastikan bahwa dalam hati Anda tidak ada selain Allah. Makanya ada satu keindahan dalam kesulitan kita. Rasa-rasanya kesulitan ini udah lama sekali, tapi pertolongan Allah belum datang juga. Anda tahu kenapa pertolongan Allah terlambat? Jawabannya jamaah sekalian, antara lain karena Allah ingin membersihkan hati Anda dari manusia. Bulan pertama dalam kesulitan, Anda masih berusaha menghubungi fulan. Hati Anda masih penuh dengan manusia. Bulan kedua dalam kesulitan, Anda masih menghubungi fulan. Ternyata hati Anda masih sesek dengan manusia. Tapi semakin Anda dalam kesulitan, makin sepi manusia, makin tak ada lagi harapan Anda dengan manusia. Dan klimaksnya ketika di dalam hati Anda tidak lagi ada siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla, saat itulah datang pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ternyata
Allah lamakan kesulitan Anda hanya untuk membersihkan hati Anda dari manusia. Maka begitu di dalam hati itu tidak lagi ada manusia, maka Allah memberikan lebih dari apa yang Anda inginkan. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ketika keinginan-keinginan ini Anda sampaikan kepada Allah, pastikan bahwa di dalam keinginan itu hanya ada Allah. Anda ingin kesehatan? Oke. Yang kamu lihat dalam kesehatan itu siapa? Obat, dokter, herbalis, Allah. Kalau Anda melihat masih ada selain Allah dalam keinginan sehat, Allah nggak akan datang. Allah nggak akan datang dengan pertolongan. Anda ingin uang, ya. Siapa yang Anda lihat dalam keinginan itu? Anda lihat bisnis Anda lihat pelanggan-pelanggan Anda yang banyak. Kalau di dalam keinginan Anda masih banyak selain Allah, Allah nggak akan datang. Tapi ketika di dalam keinginan ini tidak lagi ada siapapun selain Allah, saat itu Allah Subhanahu wa taala datang. Di dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya." Ketika Nabi Ibrahim telah meninggalkan mereka semua, Nabi Ibrahim telah meninggalkan berhala-berhala mereka, maka kami memberikannya anak. Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Kami berikan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tapi kapan? Falamma tazalahu. Ketika dia telah meninggalkan semuanya. Sebab itu jamaah sekalian, bersihkan siapapun dari keinginan Anda, sehingga di dalam keinginan itu hanya ada Allah satu-satunya. Apabila di dalam keinginan Anda hanya ada Allah satu-satunya dan tidak ada siapa-siapa lagi, memintalah kepada Allah, Anda akan melihat permintaan Anda menjadi kenyataan. Makanya Allah memberikan ijabah dan pengabulan khusus kepada orang-orang yang berada dalam kesulitan. Anda lihat dalam hadis, Allah mengabulkan doa orang yang dizalimi. Allah mengabulkan doa orang-orang yang sedang musafir. Allah mengabulkan doa orang-orang yang sedang kesulitan. Kenapa doa-doa ini mendapatkan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla? Karena manusia dalam tiga keadaan ini lemah. Lemah dalam arti kata, nggak ada kekuatan lagi untuknya. Seorang musafir yang sedang musafir, Anda sedang pergi misalnya ke luar negeri, Anda bukan orang sana yang mengenal Anda, nggak ada siapa-siapa. Anda berada di titik lemah, maka doa Anda dalam titik lemah itu didengar oleh Allah Azza. Seorang yang sedang sakit, doanya diterima oleh Allah. Karena orang yang sedang sakit, seorang yang sedang lemah. Orang yang dizalimi adalah orang yang sedang lemah, maka doanya pun diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pengabulan khusus, ijabah khusus dari Allah Azza wa Jalla selalu kepada orang-orang dalam situasi-situasi lemah. Karena di dalam situasi lemah, gak ada kekuatan untuk Anda. Makanya Allah Azza wa Jalla memberi. Dan ketika Anda dalam keadaan lemah, tidak ada kekuatan untuk Anda, saat itu doa Anda penuh rasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Penuh rasa butuh kepada Allah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan perhatian ijabah yang lebih khusus kepada orang-orang yang telah berada dalam kesulitan. Apa penafsiran Al-Majid? Di sini penulis mengatakan al-kathirul ihsan ila ibadihi bima yufiduhu ilaihim min khairat. Majid artinya yang maha luas pemberian Allah terhadap hamba-hambanya. Maha luas dengan dua pengertian. Pemberian Allah maha luas dengan dua pengertian. Pengertian pertama, maha luas dalam arti tidak terhitung pemberian Allah kepada manusia. Pemberian maha luas yang kedua dengan pengertian bahwa pemberian Allah itu sebabnya pun sebab yang luas, bukan sebab yang sempit. Kalau pemberian Allah kepada Anda hanya dalam satu pintu yang logis, itu pemberian yang sempit.
Tapi ternyata pemberian Allah kepada Anda dalam pintu-pintu yang logis, bahkan pintu-pintu yang tidak logis sekalipun, itu akan menjadi pemberian Allah bagi Anda. Maka pemberian Allah luas karena pemberian Allah itu tidak terbatasi logis dan tidak logis. Dan yang kedua, pemberian Allah maha luas karena pemberian Allah itu sangat banyak, tidak terhitung. Jemaah sekalian, kalau Anda mendengar orang yang sering berkeluh kesah dalam kesulitan, mengeluh dalam kesulitan, ketahuilah orang ini tidak banyak merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kesulitan akan besar bagi orang yang tidak banyak merenungi nikmat. Satu kesulitan itu sangat terasa berat, tapi bagi orang yang tidak banyak mengingat-ingat nikmat. Seandainya Anda lebih banyak waktu mengingat nikmat Allah, nggak ada lagi kesulitan yang besar di depan Anda. Semua kesulitan kecil di depan Anda karena Anda mendampingkannya dengan nikmat yang sangat banyak. Makanya agama ini agama yang sangat indah. Agama mengatakan ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah, ingat nikmat Allah. Karena orang yang banyak mengingat nikmat Allah tidak menemukan persoalan di depannya, melainkan semuanya persoalan kecil. Jadi kalau ada orang mengatakan persoalan saya besar, oh persoalan kamu kecil. Menjadi besar karena kamu nggak melihat nikmat. Seimbanglah dalam hal ini. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Adiyat, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia adalah juhud. Innal insana li rabbih lakanud. Bahwa manusia ingkar kepada Allah. Kalla innal insana li rabbih lakanud. Bahwa manusia ingkar kepada Allah. Apa pengertian ingkar kepada Allah? Kata Imam Ibn Uyainah, bahwa manusia menghitung-hitung musibah dan tidak pernah menghitung nikmat. Itulah ingkar Anda kepada Allah. Bahwa Anda melihat musibah dan Anda tidak mau menghitung-hitung nikmat. Dan sekiranya kita lebih banyak menghitung nikmat, semua musibah ini akan sedikit dan kecil. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi kata penulis di sini, majid artinya yang maha luas pemberian Allah. Luas dengan dua pengertian. Luas bahwa pemberian Allah itu tidak terhitung sama sekali. Yang kedua, luas dengan pengertian pemberian Allah itu akan datang dari semua pintu. Yang logis dan yang tidak. Yang logis dan yang tidak logis. Dan kalau nggak salah pernah saya sampaikan dalam kajian ini, pemberian Allah yang sangat indah adalah pemberian Allah melalui musibah. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, pemberian-pemberian Allah melalui musibah jauh lebih banyak daripada pemberian Allah tanpa musibah. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke sumur. Dari sumur beliau diperjualbelikan menjadi budak. Kemudian dibeli oleh pejabat Mesir, tapi dari pejabat Mesir kemudian Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan di penjara pun beliau 7 tahun. Ujian, musibah. Puncak dari musibah, keluar Nabi Yusuf dari istana untuk menjadi penguasa besar. Maka pemberian Allah lebih besar melalui musibah daripada tanpa musibah. Makanya ulama-ulama, mereka nggak pernah melihat musibah dengan kebencian dan permusuhan. Karena mereka sadar bahwa apabila di depan mereka ada musibah, berarti ada pemberian Allah yang sangat luar biasa. Pemberian luar biasa dengan musibah ini insya Allah nggak terpisah. Dan Masya Allah, saatnya datang pemberian Allah setelah musibah, Anda berbahagia seolah-olah nggak pernah ada musibah itu. Seolah-olah nggak ada musibah itu. Perhatikan jemaah sekalian, ketika Allah telah anugerahkan Yusuf alaihi salam kekuasaan, perhatikanlah bahwa semua yang mengkhianatinya kemarin sekarang menjadi lemah di depan. Bagaimana kakak-kakaknya datang tanpa kekuatan, semuanya lemah, semuanya menjadi lemah.
Maka musibah yang selama ini, hari ini telah menjadi nikmat di depan Yusuf alaihissalam. Baik jamaah sekalian, itulah penafsiran Al-Majid. Penulis berkata, Al-Majad al-kathratu was-sa'ah. Yang dimaksud Al-Majad atau Al-Majid dalam bahasa Arab adalah yang banyak dan yang luas. Jadi kalau pemberian Anda sesekali, Anda belum dinamakan Majid. Tapi kalau pemberian Anda nggak pernah, ya nggak terhitung, pokoknya memberi. Orang yang pemberiannya luar biasa itu dinamakan dengan Majid. Kalau Anda baru sesekali memberi, belum Majid namanya. Kalau ada orang namanya Pak Majid, tapi pemberiannya 2 kali, oh itu Majid itu namanya, bukan sifatnya. Tapi kalau nama Anda bukan Majid, tapi pemberian Anda di mana-mana, jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, nama Anda bukan Majid, namun sifat Anda Majid. Anda ingin Majid menjadi nama atau menjadi sifat? Jamaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Majid artinya kata beliau adalah kasratu khisalil khairi fihi. Allah dinamakan Majid karena pada Allah terdapat banyak sekali sifat-sifat keagungan. Manusia ada yang agung tapi keagungannya cuma satu. Agung karena jabatan, soal kecerdasan tidak. Ada orang yang agung karena kecerdasan, soal jabatan tidak. Ada yang agung soal kekayaan tapi soal jabatan tidak. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, Allah dinamakan Majid karena sangat banyak keagungan-keagungan pada Allah. Bahkan semua keagungan ada pada Allah Azza wa Jalla. Manusia ada yang agung, tapi keagungan manusia hanya karena satu faktor, karena 2 faktor. Tapi apakah ada manusia yang agung dengan segala pengertian keagungan? Bapak Presiden kita, beliau agung dengan jabatan saja. Soal kekayaan, banyak yang lebih kaya dari beliau. Keagungan beliau hanya dalam satu faktor. Maka beliau tidak dinamakan Majid. Jadi satu-satunya Majid adalah Allah Azza wa Jalla karena semua keagungan dengan segala warna-warni dan tafsirnya hanya ada pada Allah. Maka Allah dinamakan dengan Al-Majid. Kalau agung itu adalah kekayaan, kekayaan Allah adalah sumber segala kekayaan. Keagungan itu, udah masuk waktu loh. Kalau keagungan itu adalah kecerdasan, ilmu Allah menjangkau segala-galanya. Kalau keagungan itu adalah kekuatan, di dalam kekuatan Allah nggak ada kekuatan. Kalau keagungan itu adalah jabatan, bukankah Allah adalah Tuhan yang memberikan segala jabatan? Jadi, keagungan dengan segala tafsirnya, dengan segala bentuknya, hanya ada pada Allah. Makanya Allah dinamakan dengan Al-Majid. Karena semua keagungan ada pada Allah. Maka orang yang agung dengan satu faktor tidak dinamakan Majid. Majid adalah yang agung karena semua keagungan ada padanya. Dan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Berapa menit lagi? Oh iya udah, kita sambung nanti insyaallah. Ya. Al-Majid Maha Agung atau Maha Mulia. Allah dinamakan Majid Maha Agung karena semua bentuk-bentuk keagungan ada pada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, saya tidak temukan tafsir terindah Al-Majid melebihi tafsir yang diberikan Imam Ghazali rahimahullah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala Al-Majid dengan 3 alasan. Karena 3 hal. Makanya Allah dinamakan dengan Al-Majid. Beliau mengatakan asy-syarifu dzatuhu wal jamilu awsafuhu wal jazilu ata'uhu. Inilah 3 hal
di dalam satu kata Al-Majid. Al-Majid itu kata beliau yang maha mulia zatnya, maha indah semua sifatnya, dan maha tiada terhitung pemberian-pemberiannya. Ini tiga. Inilah Al-Majid. Al-Majid yang maha mulia zatnya. Karena zat Allah tidak berawal dari tiada dan tidak berujung dengan tiada. Karena zat Allah tidak berawal dari lahir dan tidak berujung dengan mati. Zat Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Maha mulia zat Allah. Al-Jamilu awsafuhu, maha indah semua sifat-sifat Allah. Apakah ada keburukan dalam sifat Allah? Tidak ada. Ar-Rahmanir Rahim, betapa indahnya kasih sayang Allah. Maliki Yaumiddin, betapa indahnya kekuasaan Allah. Al-Latif, betapa indahnya kemahahalusan Allah. Al-Halim, betapa indahnya kelembutan Allah. Ghafur, betapa indahnya ampunan Allah. Al-Jamilu awsafuhu, semua sifat Allah maha indah. Sehingga tidak ada keburukan di dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesalahan dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor tiga, al-jazilu ata'uhu, yang tiada terhitung pemberian-pemberiannya. Nah, gabungan tiga hal inilah yang dimaksud dengan Al-Majid. Jadi Allah Maha Agung dengan gabungan tiga arti. Maha Agung karena zatnya mulia, karena semua sifatnya indah, karena pemberian yang gak terhitung sama sekali. Nah, gabungan tiga hal ini, itulah Al-Majid, Maha Agung. Nah, maka jemaah sekalian, betapa luar biasanya makna Al-Majid dalam penafsiran ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah doa bil ism. Yang pertama adalah doaul ibadah. Apa saja ibadah-ibadah Anda terkait dengan nama Allah Al-Majid? Nama Allah Al-Majid artinya Maha Agung dengan tiga pengertian tadi. Mulia zatnya, semua sifatnya indah, pemberiannya tiada terhitung. Itulah Maha Agung. Itulah kemaha agungan Al-Majid. Maka bagaimana Anda beribadah dalam hubungannya dengan keagungan Allah Azza wa Jalla? Nah, ulama-ulama kita menjawab hal ini. Ibadah-ibadah Anda dalam keagungan Allah yang pertama adalah la tata'allaq bil asbab. Jadi bagaimana Anda mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah dengan beberapa hal. Yang pertama, la tata'allaq bil asbab. Jangan bergantung dengan segala sebab. Ikhtiar adalah sebab, pekerjaan adalah sebab, semua usaha-usaha adalah sebab. Jangan gantungkan hati Anda dengan sebab. Tapi gantungkan hati Anda kepada yang menciptakan sebab itu menjadi sebab. Saya akan sembuh kalau minum obat ini. Ini bergantung kepada sebab. Yang mestinya Anda lakukan adalah bergantunglah kepada yang menciptakan obat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang bergantung kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Karena tempat bergantung mereka pun lemah. Anda bergantung kepada obat, bukankah obat ini punya kelemahan? Anda bergantung kepada jabatan, bukankah jabatan Anda lemah, beberapa tahun lagi akan pensiun? Semua tempat bergantung kepada selain Allah semuanya lemah. Maka Anda tidak pernah kokoh sepanjang Anda bergantung kepada yang lemah. Tapi kalau Anda bergantung kepada Al-Majid yang Maha Agung, Anda telah memperoleh kekuatan. Karena Anda telah bergantung dengan yang Maha Mampu segala-galanya. Anda telah bergantung kepada yang memiliki segala-galanya. Jadi ini yang pertama. Bagaimana Anda mengagungkan Allah? Yang pertama, la tata'allaq bil asbab. Jangan pernah Anda bergantung kepada selain Allah. Anda berikhtiar, iya. Jangan, tidak boleh Anda tidak berikhtiar.
Tapi bahwa Anda bergantung kepada ikhtiar, ini tidak boleh. Maka pada prinsipnya jemaah sekalian, manusia-manusia, bagaimanapun suatu saat Anda akan berada dalam kesulitan. Dan ketika manusia, siapapun orangnya, sampai pada satu kesulitan, manusia hanya membutuhkan dua hal. Enggak ada yang ketiga. Kesulitan Anda sakit, kesulitan Anda hutang, kesulitan Anda difitnah orang. Apapun kesulitan Anda hanya butuh dua hal. Yang pertama, Anda butuh lapang dada. Yang kedua, Anda butuh solusi. Antara lapang dada dengan solusi, mana yang paling Anda butuhkan? Antara lapang dada dan solusi, mana yang lebih Anda butuhkan? Lapang dada. Makanya Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ini nomor satu. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku dengan solusi. Jadi solusi itu baru nomor dua. Di nomor satu adalah lapang. Jemaah sekalian, lapang dada itu ajaib. Ajaib banget. Semua masalah yang besar karena dada Anda sempit. Dan semua masalah yang kecil karena dada Anda lapang. Di dalam dada yang lapang, gak ada persoalan yang kecil. Gak ada persoalan yang besar, semuanya kecil. Tetapi di dalam hati yang sempit tidak ada persoalan yang kecil, semuanya besar. Maka begitu berada dalam satu masalah, yang pertama kali minta kepada Allah lapang dada, Rabbi syrah li sadri. Apa gunanya lapang dada bagi Anda? Karena di dalam dada yang lapang tidak ada persoalan yang besar, semuanya kecil. Tetapi di dalam hati yang sempit tidak ada persoalan yang kecil, semuanya besar. Maka kalau Anda kawan mengatakan persoalanku besar, kamu dusta, persoalanmu kecil, dadamu saja yang sempit. Bola kalau di dalam kamar itu besar sekali. Tapi buanglah ke tengah laut, bola itu nggak ada. Padahal ada. Dan hati manusia ini apabila mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla, hati manusia ini lebih luas daripada laut. Lebih luas daripada laut. Makanya ketika satu bola masalah Anda buang ke tengah lautan dada manusia, maka bola masalah ini hilang, nggak ada sama sekali. Makanya sekali lagi saya katakan, yang paling Anda butuhkan dalam masalah Anda adalah dada yang, karena di dalam dada yang lapang, nggak ada persoalan yang besar, semuanya kecil. Tetapi di dalam hati yang sempit, nggak ada persoalan yang kecil, semuanya besar. Nah pertanyaannya, bagaimana Anda melapangkan dada? Kata ulama kita ada 12 cara, salah satunya ini dia. Jangan bergantung kepada selain Allah. Lapang dada terdahsyat, lapangkan dada Anda dengan tauhid. Lapangkan dada Anda dengan tauhid. Maksudnya apa? Masalah Anda datang dari Allah dan tidak selesai kecuali Allah. Itulah tauhid dalam masalah. Apakah Anda melihat orang-orang lain dalam masalah Anda? Anda melihat 2 orang, 10 orang, semakin banyak orang yang Anda lihat pangkal masalah, hati Anda makin sempit. Tapi kalau masalah ini Anda lepaskan dari manusia, Anda mengatakan masalah ini izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fulan mereka ini cuma pintu masalah. Tapi masalah ini sendiri catatan Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Baik, jadi Anda melihat masalah kesulitan Anda datang dari Allah. Oke. Dan berakhir oleh siapa? Berakhir oleh Allah, bukan dengan siapa-siapa. Cobalah pelan-pelan Anda pikirkan menjelang tidur, semua masalah yang Anda bingkai dengan tauhid, hati Anda akan lapang. Bagaimana Anda membingkai masalah Anda dengan tauhid? 2 tadi. Masalah ini datang dari Allah dan akan selesai oleh Allah. Oh, tapi ada fulan-fulan yang mengkhianati kamu. Mereka ini hanya pintu masalah.
Sementara masalah sendiri, ini catatan Allah. Ini catatan Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jemaah sekalian yang saya hormati, setiap kesulitan yang telah Anda bingkai dengan tauhid, ini datang dari Allah dan gak akan selesai kecuali dengan Allah. Ini berawal dari Allah dan tidak akan berakhir kecuali oleh Allah. Tidak selesai, tidak berakhir kecuali oleh Allah. Ini penting. Karena yang menyempitkan hati kita nggak tahu masalah ini selesainya kapan. Kadang-kadang ada masalah, saya pikir fulan solusi saya. Saya pikir fulan adalah akhir masalah ini. Saya kira fulan bisa menutup segala persoalan. Makin Anda melihat manusia, akhir dari masalah dan selesainya masalah Anda, hati Anda makin sempit. Kenapa? Karena boleh jadi manusia-manusia ini tidak mampu. Kalaupun mereka mampu, boleh jadi mereka tidak mau. Kalaupun mereka mau, boleh jadi mereka dihalang-halangi. Jadi maka jamaah sekalian, begitu datang persoalan, lapangkan dada. Dan tidak ada lapang dada terdahsyat kecuali masalah Anda bingkai, Anda bungkus dengan tauhid. Ini datang dari Allah dan tidak selesai kecuali Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, mengagungkan Allah yang kedua, la tara haqqaka 'ala Allah. Kalau memang Anda memajidkan Allah, kalau memang Anda mengagungkan Allah, berarti Anda tidak boleh melihat bahwa Anda punya hak kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah Anda punya hak atas Allah? Anda itu budaknya Allah. Budak itu tidak punya hak atas majikan. Makanya dalam agama kita ada satu konsep tazkiyatun nufus yang bernama tabattul. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ingatlah nama Allah dan tabattul, tekunlah kepada Allah. Apa pengertian tabattul? Tekun. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tabattul ketika Anda beribadah kepada Allah, satu-satunya tujuan Anda adalah Allah. Tak ada tujuan Anda yang lain. Satu-satunya tujuan Anda dalam ibadah, aku ingin Allah, sudah. Maka beliau mengatakan, seorang yang ahli tabattul tidak menjalankan ibadah seperti seorang karyawan. Orang karyawan, lihat, karyawan melaksanakan ibadah lalu mereka menunggu upah. Tapi seorang yang ahli tabattul, mereka menjalankan ibadah dan gak menunggu apa-apa dari Allah. Karena tujuan mereka dalam ibadah adalah Allah. Pemberian Allah itu bukan tujuan, itu pemberian Allah, terserah saja. Baik jemaah sekalian, maka la tara haqqaka 'ala Allah. Bagian dari mengagungkan Allah, jangan pernah Anda melihat punya hak atas Allah. Apakah ada hak Anda atas Allah? Tidak ada. Karena Anda adalah budak. Anda budak Allah dan seorang budak tidak punya hak atas Allah. Imam Asma'i, seorang ahli bahasa Arab, beliau mendengarkan orang kampung berdoa. Beliau mengatakan, ini orang kampung, tapi doanya melebihi untaian kata ahli-ahli bahasa Arab. Orang kampung itu berdoa, beliau mengatakan, ya Rabbi, kafabi akhfakhran an akuna abdan lak. Kafabi izzan an akuna abdan. Wa kafali fakhran an takuna li rabban. Ya Rabbi, anta kama uhibbu faj'alni kama tuhib. Selesai. Artinya, ya Allah, aku sangat merasa mulia bahwa aku ini budak. Dan aku sangat bangga bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, Engkau lebih daripada yang aku inginkan. Maka jadikanlah aku seperti yang Kau inginkan. Anda perlu saya ulang? Beliau mengatakan, ya Allah, aku merasa mulia bahwa aku adalah budak. Dan aku sangat merasa bangga bahwa Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, Engkau lebih daripada apa yang kuinginkan. Maka jadikanlah aku seperti yang Kau inginkan.
Jadikan ucapanku seperti yang kau inginkan. Jadikan ibadahku seperti yang kau inginkan. Jadikan perilakuku seperti yang kau inginkan. Engkau lebih dari yang kuinginkan. Jadikanlah aku seperti yang kau inginkan. Begitulah doa orang kampung atau Badawi tadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, la tunazi'illaha fi ikhtiyari. Ini mengagungkan Allah yang ketiga. Apa itu? Jangan gugat Allah atas segala keputusan-keputusan Allah. Keputusan Allah bahwa Anda sulit, keputusan Allah bahwa Anda dalam musibah. Ketika Anda mengagungkan Allah, hentikan segala gugatan kepada Allah. Orang yang menggugat Allah tidak dinamakan mengagungkan Allah. Makanya orang-orang yang beriman berada dalam dua level berhadapan dengan ketetapan Allah. Orang-orang yang sabar, mereka menerima takdir. Tapi orang-orang yang ridha, mereka mencintai takdir. Orang-orang yang sabar, mereka menerima takdir. Tapi orang-orang yang ridha, mereka mencintai takdir. Takdir Allah kamu sakit, takdir Allah keluargamu wafat, iya. Orang-orang yang ridha, mereka mencintai takdir. Sehingga kalau Anda tanya orang-orang yang ridha, kamu mencintai takdir padahal kamu menangis. Aku mencintai takdir karena yang memberikannya adalah yang maha mencintai. Aku mencintai takdir karena yang menetapkannya, memutuskannya dan memberikannya adalah yang maha mencintai. Takdir ini bukan keputusan orang jahat, tapi takdir ini keputusan Ar-Rahmanir Rahim. Maka oleh sebab itulah seorang saleh seorang saleh berkata, aku cinta dengan takdirku walaupun aku menangis. Karena takdir ini datang dari yang mencintaiku. Allah mencintai Anda tidak? Allah mencintai Anda dan takdir Anda ternyata datang dari yang mencintai Anda. Maka beliau mengatakan, aku mencintai takdirku meskipun aku menangis. Karena takdirku ini datang dari yang mencintaiku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah orang yang sabar menerima takdir, tapi orang yang ridho mencintai takdir. Dua-duanya adalah pengagungan kepada Allah. Orang yang menerima takdir mengagungkan Allah, dan orang yang mencintai takdir mengagungkan Allah. Karena mengagungkan Allah berarti Anda tidak protes. Anda tidak menggugat. Apapun keputusan Allah, Anda nggak mau protes. Anda menerimanya dengan sabar, atau Anda mencintainya dengan ridho. Intinya jangan protes. Wallahu alam, insyaallah akan ada pembahasan lanjutan mengenai bagaimana kita mengagungkan Allah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.